Tahukah kamu bahwa ada satu tembok kokoh yang gagal diruntuhkan bahkan oleh sang penakluk Konstantinopel yang legendaris? Muhammad Al-Fatih, sosok yang namanya menggetarkan Eropa, harus pulang dengan luka dan air mata dari tempat ini. Namun, sejarah mencatat takdir yang unik. Apa yang gagal dilakukan oleh sang buyut dengan puluhan ribu pasukannya, justru tunduk tak berdaya di tangan seorang pemuda berusia 26 tahun. Inilah kisah tentang ambisi yang tertunda, darah yang tumpah, dan pembuktian seorang cicit yang menuntaskan mimpi leluhurnya. Tahun 1453, dunia terhenyak. Konstantinopel, permata dunia, telah jatuh ke tangan Sultan Mehmed II. Sejak saat itu, ia digelari Al-Fatih, sang penakluk. Namanya dielu-elukan dari mimbar-mimbar masjid hingga ke istana-istana raja Eropa. Ambisinya tidak berhenti di sana. Ia memandang ke barat, melewati Balkan, menuju jantung Eropa. Di matanya, tidak ada benteng yang tidak bisa ia runtuhkan. Keyakinan ini begitu kuat hingga ia merasa takdir Tuhan selalu menyertainya dalam setiap langkah pedangnya. 3 tahun setelah penaklukan Konstantinopel, Al-Fatih membawa pasukannya ke gerbang Hungaria, tepatnya di Belgrad. Ia datang dengan keyakinan penuh bahwa kota ini akan jatuh semudah kota-kota lainnya. Meriam-meriam raksasa yang pernah meruntuhkan tembok Theodosius kini diarahkan ke dinding Belgrad. Namun takdir berkata lain. Belgrad bukanlah buah matang yang siap dipetik. Di sana menunggu John Hunyadi, panglima perang yang cerdik, yang telah mempersiapkan pertahanan mematikan untuk menyambut sang sultan. Pertempuran itu berubah menjadi mimpi buruk. Strategi serangan balik musuh menghancurkan formasi Ottoman. Di tengah kekacauan yang memekakkan telinga, sebuah tragedi terjadi. Sang penakluk yang tak tersentuh di Konstantinopel roboh. Darah mengucur deras dari pahanya. Ia terluka parah. Pasukan Janisari harus menyeret tubuh rajanya keluar dari medan pembantaian, sementara ribuan prajurit terbaik gugur di parit-parit benteng. Hari itu, Al-Fatih tidak hanya kehilangan pasukannya, tetapi juga sebagian dari harga dirinya. Pasukan Utsmaniyah mundur dengan langkah gontai. Kemenangan yang sudah di depan mata sirna begitu saja. Dalam perjalanan pulang ke Istanbul, di atas tandu kesakitan, Al-Fatih merenung dalam diam. Beograd menjadi satu-satunya noda dalam lembaran emas karir militernya. Ia bersumpah dalam hati untuk kembali, namun ajal menjemputnya sebelum janji itu tertunaikan. Mimpi menaklukkan gerbang Eropa itu pun terkubur bersama jasadnya, meninggalkan sebuah pekerjaan rumah besar bagi keturunannya. Waktu terus bergulir, tahta beralih kepada putranya, Bayezid II, yang lebih memilih jalan damai. Lalu beralih lagi kepada cucunya, Selim I, yang gagah berani namun memalingkan wajahnya ke timur, menaklukkan Persia dan Mamluk Mesir. Selama 65 tahun, tembok Belgrad tetap berdiri ampuh, seolah mengejek kegagalan masa lalu. Ia menjadi simbol batas kekuatan Ottoman, sebuah benteng yang dianggap tak mungkin ditembus oleh siapapun lagi. Hingga akhirnya, tahun 1520, naiklah seorang pemuda ke atas tahta, Sulaiman, cicit dari Al-Fatih. Usianya baru 26 tahun. Berbeda dengan ayah dan kakek buyutnya, Sulaiman dikenal sebagai sosok yang halus, mencintai seni, syair, dan kerajinan emas. Ia tumbuh dalam kemewahan dan pendidikan tinggi, bukan di tengah debu medan perang yang keras. Banyak yang meragukan kapasitasnya. Apakah tangan halus yang biasa memegang pena bulu itu sanggup menggenggam pedang penakluk? Kabar kenaikan tahta Sulaiman sampai ke telinga raja-raja Eropa. Mereka tersenyum lega. Laporan para duta besar menyebutkan, singa tua telah mati, kini digantikan oleh seekor domba. Mereka mengira ancaman dari timur telah berakhir. Raja Hongaria bahkan dengan berani menghina utusan Sulaiman, merasa aman di balik reputasi tembok Belgrad yang pernah mematahkan Al-Fatih. Mereka lupa bahwa air yang tenang seringkali menghanyutkan, dan di balik ketenangan Sulaiman mengalir darah penakluk yang mendidih. Namun, Sulaiman bukanlah domba.
Langkah pertamanya sebagai sultan mengejutkan seluruh dewan istana. Bukan Rhodes, bukan Wina, tapi Beograd. Ia memilih target yang paling sulit, tempat di mana kakek buyutnya gagal. Ini bukan sekadar strategi militer, ini adalah masalah kehormatan keluarga dan pembuktian diri. Ia ingin mengirim pesan kepada dunia. Apa yang dimulai oleh Al-Fatih akan diselesaikan oleh Sulaiman. Perintah pun diturunkan. Mesin perang Ottoman kembali dinyalakan. Musim semi 1521. Bumi Balkan kembali bergetar. Sulaiman memimpin langsung pasukan ekspedisi ini. Disiplin pasukannya luar biasa. Logistiknya tertata rapi, jauh lebih terorganisir dibandingkan masa lalu. Tidak ada ladang warga yang dijarah, tidak ada kekacauan. Sulaiman membawa serta meriam-meriam pengepung terbaru dan armada kapal sungai untuk memblokade Danube. Ia tidak datang untuk sekadar bertarung. Ia datang untuk menang dengan perhitungan matematis yang presisi. Akhirnya, Sulaiman berdiri di tempat yang sama di mana Al-Fatih pernah terluka. Tembok Beograd menjulang angkuh di hadapannya. Benteng ini dikelilingi sungai di dua sisi, menjadikannya pulau pertahanan yang alami. Hantu masa lalu seolah berbisik, mengingatkan akan ribuan nyawa yang pernah melayang di parit-parit itu. Namun, Sulaiman tidak gentar. Ia telah mempelajari kesalahan kakek buyutnya. Ia tahu bahwa kekuatan brute force saja tidak akan cukup. Ia butuh kecerdikan. Sulaiman menerapkan strategi isolasi total. Ia tidak langsung menyerbu dinding utama dengan pasukan infanteri seperti yang dilakukan Al-Fatih. Sebaliknya, ia memotong jalur suplai dari Hungaria dengan menguasai Sungai Sava. Ia menempatkan meriam di pulau terdekat, membombardir titik terlemah benteng siang dan malam tanpa henti. Dentuman meriam tidak hanya menghancurkan batu, runtuhkan moral pasukan pertahanan yang terkurung tanpa harapan bantuan. 3 minggu pengepungan yang intens, dinding yang dibanggakan itu akhirnya retak. Ledakan demi ledakan meruntuhkan struktur yang telah bertahan selama puluhan tahun. Pertahanan Hungaria hancur, bukan karena kurang berani, tapi karena mereka menghadapi mesin perang yang sempurna. Tidak ada lagi John Hunyadi yang jenius untuk menyelamatkan mereka. Kali ini, takdir berpihak pada sang penyerang. Pada akhir Agustus 1521, pertahanan Beograd benar-benar lumpuh. Pada tanggal 29 Agustus 1521, pintu gerbang dibuka, bukan dengan pendobrak, melainkan oleh penyerahan diri. Sultan Sulaiman memasuki kota dengan tenang, tanpa pembantaian massal. Kemenangan ini ditandai dengan momen yang sangat emosional. Syalat Jumat pertama di dalam benteng Beograd. Di tempat di mana kakek buyutnya pernah meneteskan darah kesedihan, kini sang cicit menempelkan dahinya ke lantai dalam sujud syukur kemenangan. Sebuah lingkaran sejarah yang akhirnya tertutup sempurna. Eropa ternganga. Domba itu ternyata adalah singa yang lebih menakutkan dari pendahulunya. Jatuhnya Beograd membuka gerbang Eropa bagi Kesultanan Utsmaniyah selama 150 tahun ke depan. Kemenangan ini bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang pembuktian seorang anak muda yang menuntaskan mimpi leluhurnya dengan cara yang elegan namun mematikan. Sejak hari itu, dunia mengenalnya bukan lagi sebagai Sulaiman si pemuda lembut, melainkan Sulaiman Al-Qanuni, The Magnificent, Sultan teragung yang pernah dimiliki Utsmaniyah.